Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Squid Game. Squid Game 2021. Film ini adalah film drama series Korea yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Film yang berisi permainan yang menghabiskan banyak nyawa, di mana para manusia saling membunuh satu sama lain demi uang miliaran won. Untuk mempersingkat waktu kalian yang sangat berharga itu, kami merangkum 9 episode menjadi satu. Baiklah teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, Storycut akan menemani kalian untuk membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Squid Game. Di episode 1, film ini diawali dengan seorang duda anak satu yang sampai kini masih menjadi beban ibunya. Ia bernama Song Gi-hun. Gi-hun bekerja serabutan dan memiliki banyak hutang. Ia juga suka berjudi. Karena itu, ia kehilangan hak asuh putri semata wayangnya. Hari ini, tanggal 8 Juni, putrinya yang bernama Gayong sedang berulang tahun. Ibunya meminta agar ia membelikan makan malam yang enak serta hadiah untuk Gayong. Karena itu, Gi-hun nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ingin keluar dari area perjudian, ia didatangi sekelompok rentenir yang ingin menagih hutang kepadanya. Melihat itu, Gi-hun langsung kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya. Namun sayangnya, ia tetap tertangkap. Ia ingin membayar sedikit hutangnya dengan hasil kemenangan perjudiannya. Namun saat ia ingin memeriksa sakunya, ternyata semua uangnya sudah tidak ada. Uangnya telah diambil seorang gadis yang bertabrakan dengannya saat ia berlari tadi. Para rentenir mengancam untuk mengambil organ tubuhnya jika ia tidak melunasi hutangnya bulan depan. Gi-hun sudah tidak punya cukup uang untuk membelikan hadiah yang indah sebagai kado ulang tahun untuk putrinya. Ia berusaha mendapatkan boneka dari sebuah permainan anak-anak. Uangnya hampir habis, namun ia belum mendapatkan boneka tersebut. Melihat itu, seorang anak lelaki membantunya, meski yang didapat adalah pistol mainan. Ia merasa gagal menjadi ayah yang baik. Di tengah segala kesialan hidupnya itu, ia didatangi oleh seorang pemuda yang menawarkannya masuk ke dalam permainan. Pemuda itu menawarkan Gi-hun permainan jaki, yang mana tiap kali Gi-hun menang, ia akan mendapatkan 100.000 won. Hal itu berlaku juga apabila si pemuda tersebut yang menang. Gi-hun pun tertarik untuk mengikuti permainan tersebut. Di tengah permainan, ternyata ia tidak memiliki uang. Karena itu, setiap kali kalah, maka ia mendapatkan satu tamparan. Singkat cerita, permainan pun selesai dengan Gi-hun yang mendapatkan banyak uang. Si pemuda tersebut menawarkan Gi-hun sebuah permainan untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Ia memberikan kartu yang disertakan nomor telepon yang bisa dihubungi apabila Gi-hun tertarik. Saat sampai di rumah, ibunya memberitahu bahwa tidak lama lagi putrinya akan tinggal di Amerika bersama ayah sambungnya. Hal tersebut membuatnya merasa putus asa. Ia pun menghubungi nomor yang diberikan oleh pemuda tadi dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam permainan yang ditawarkan. Saat tengah malam, mereka dibawa menggunakan mobil dengan mereka yang dibius selama perjalanan. Semua ponsel dan barang bawaan mereka juga disita demi menjaga kerahasiaan permainan. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar. Tempat permainan itu dikelola oleh seorang misterius yang menggunakan topeng hitam, dengan para anak buahnya yang menggunakan pakaian serba pink. Mereka sangat menjaga kerahasiaan permainan ini, bahkan identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana Gi-hun bertemu dengan banyak orang. Orang pertama yang ia ajak berbincang adalah Il-nam, yaitu seorang kakek tua yang merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Gi-hun juga bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu Sang-wo. Di tengah itu, terlihat seorang gangster bernama Deksu berkelahi dengan gadis asal Korea Utara yang bernama Si-byok. Saat melihat Si-byok, Gi-hun menjadi sangat marah. Ternyata Si-byok lah yang mencuri uangnya waktu itu. Perkelahian terhenti karena kedatangan para panitia yang menjelaskan mengenai peraturan permainan ini. Terdapat 6 permainan yang akan dilakukan selama 6 hari.
Untuk ikut berpartisipasi dalam permainan ini, ada beberapa peraturan yang harus disetujui oleh para pemain. Peraturan pertama yang menyatakan bahwa pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Peraturan kedua, di mana pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Peraturan ketiga adalah yang berisi bahwa permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Seluruh peserta yang ada di sana menyetujui formulir persetujuan permainan tersebut. Setelah itu, semua peserta dikumpulkan di lapangan yang sangat luas untuk memainkan permainan yang pertama. Permainan pertama yang mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Terdapat sebuah robot raksasa yang akan memberi instruksi permainan, di mana apabila ia berkata lampu hijau, maka para pemain dibolehkan bergerak secepat mungkin agar dapat sampai ke garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat robot itu berkata lampu merah, maka pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Robot tersebut juga dapat mendeteksi para pemain yang akan dieliminasi. Terdengar cukup sederhana, namun sebenarnya tidak. Maksud dieliminasi dalam permainan ini bukan hanya sekedar dikeluarkan, tetapi ditembak hingga tewas. Melihat salah satu para pemain yang ditembak hingga tewas, mereka pun berlari ketakutan untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun sayangnya, hal tersebut malah membuat mereka mati sia-sia. Peluru datang dari berbagai arah untuk menembak para pemain yang melanggar peraturan permainan. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa lainnya terpaksa melanjutkan permainan meski harus melihat ratusan mayat tergeletak di sekeliling mereka. Semakin lama, semakin banyak para pemain yang tereliminasi. Hal tersebut juga membuat para pemain yang tersisa merasa ketakutan karena merasa nyawa mereka sedang terancam. Gi-hun hampir saja tereliminasi, namun pemain yang berada di belakangnya menyelamatkan namanya. Ia adalah Ali Abdul, yaitu seorang pekerja asing dari Pakistan. Mereka yang melewati garis finish sebelum waktunya habis dinyatakan lolos dalam permainan pertama ini. Dan di episode kedua, seluruh mayat para pemain yang telah tereliminasi tadi dimasukkan ke dalam peti. Para pemain tersisa dikumpulkan di ruangan mereka semula. Mereka sangat ketakutan hingga memohon bahkan mengancam agar tidak keluar dari permainan ini. Sesuai peraturan, mereka dapat keluar dari permainan apabila mayoritas setuju. Maka pengambilan suara pun dimulai. Dengan pemain yang tersisa 200 ini, namun sebelum pemilihan suara dimulai, para pemain diberitahu bocoran hadiah uang yang akan mereka dapatkan nantinya apabila menyelesaikan seluruh permainan. Jumlah uang yang kini terkumpul sebesar 25,5 miliar won yang berada di dalam celengan besar. Jumlah uang tersebut diakumulasikan dengan jumlah pemain yang telah gugur. Jika mereka berhenti bermain, uang yang telah terkumpul tersebut akan dikirim ke keluarga pemain yang tereliminasi. Masing-masing mendapatkan 100 juta won. Namun para pemain yang tersisa ini akan pulang dengan tangan kosong, dan apabila para pemain dapat menyelesaikan ke-6 permainan tersebut, maka ia akan mendapat 65,6 miliar won. Tampaknya hal tersebut membuat mereka sedikit goyah. Pemilihan suara pun dimulai. Dengan selisih 1 suara saja, akhirnya permainan diberhentikan dan mereka dipulangkan ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan mengenai kejamnya permainan yang telah ia lalui. Ia pun menceritakan semua kejadian dari awal hingga dipulangkan. Polisi yang mendengar semua ceritanya hanya tertawa karena menganggap bahwa semua itu hanya lelucon yang ia karang. Kemudian Gi-hun memberikan tiket yang ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya. Di kartu itu terdapat nomor telepon yang kemudian dihubungi oleh polisi, namun yang mengangkatnya hanya seorang wanita biasa. Hal itu membuat polisi marah kepada Gi-hun dan mengusirnya. Tidak lama kemudian, seorang polisi bernama Junho tiba di kantor polisi tersebut. Tanpa sengaja ia sedikit melirik kartu milik Gi-hun tadi. Junho sedang mencari kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho mendatangi kos-kosannya untuk mendapatkan jejak mengenai keberadaan kakaknya. Ia melihat kotak kecil yang di dalamnya terdapat kartu yang sama dengan milik Gi-hun. Junho merasa bahwa kakaknya ada di tempat permainan tersebut. Di sisi lain,
Para pemain yang telah pulang tadi kini sudah menjalani hidupnya seperti biasa lagi. Mereka kebingungan bagaimana lagi mencari uang untuk membayar hutangnya. Mereka kembali dengan masalah hidup yang harus mereka hadapi lagi. Salah satunya Gi-hun. Ia mendatangi rumah mantan istrinya untuk meminjam uang. Uang yang akan ia gunakan untuk membayar biaya pengobatan ibunya yang kini sedang menderita diabetes. Tapi yang ia dapatkan adalah hinaan dari suami baru mantan istrinya yang juga melarang untuk menemui putri kandungnya sendiri. Hal itu pun tentu membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Gi-hun dan para pemain lainnya menyadari bahwa yang dikatakan oleh para orang bertopeng itu benar. Dunia luar jauh lebih kejam daripada yang terjadi di dalam sana. Mereka akan dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit hidup yang harus mereka terima membuat Gi-hun dan para pemain lainnya tertarik untuk masuk ke dalam permainan itu lagi. Pada tengah malam, mereka dijemput sama seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam sana. Dan di episode ketiga ini, dari arah lain Junho ternyata ikut menyusup ke dalam mobil. Ia bertekad agar bisa masuk ke dalam arena permainan agar dapat menemui kakaknya yang hilang. Ia pun menghajar salah satu orang yang berbaju pink itu untuk mengambil kostumnya dan menyamar menjadi salah satu bagian dari mereka. Beberapa dari peserta kali ini datang dengan persiapan yaitu membawa senjata atau barang-barang kecil yang nantinya akan mereka perlukan. Dari 201 peserta, kini tersisa hanya 187 peserta yang ikut kembali dalam permainan ini. Di sisi lain, Junho tampak kebingungan dengan penyamarannya ini. Pada malam hari, Si Byo pergi ke toilet dan masuk ke dalam ventilasi dengan bantuan Han Minyo. Ia ingin melihat apa yang sedang terjadi di ruangan yang lain. Terlihatlah para orang berbaju pink itu membuat banyak gulali. Namun ia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gulali tersebut. Keesokan harinya, semua peserta dikumpulkan di lapangan untuk permainan yang kedua. Sebelum permainan dimulai, Sangwo bertanya kepada Si Byo apa yang ia lihat kemarin malam. Sangwo mengatakan bahwa ini pasti ada kaitannya dengan permainan masa kecilnya. Si Byo mengatakan bahwa ia melihat mereka melarutkan gula. Si Byo yang berasal dari Korea Utara itu tentu saja tidak tahu permainan seperti apa nantinya. Sangwo sudah mengetahui bagaimana permainan nantinya, maka ia memilih bentuk segitiga. Permainan ini adalah gulali, yang artinya pemain harus memotong simbol yang ada di gulali tersebut. Sangwo malah membiarkan teman-teman terdekatnya memilih simbol yang sudah dipotong. Anehnya, Sangwo tidak memberitahu mereka permainan yang sudah ia ketahui ini. Peserta diberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang tidak dapat memotong bentuk simbol di gulali itu dengan tepat, maka mereka akan dieliminasi atau ditembak. Hal itu membuat para peserta panik dan semakin ketakutan. Mereka berusaha keras agar mendapatkan bentuk simbol yang diinginkan. Terlihat Miryong yang memanfaatkan korek apinya untuk membakar ujung jarumnya agar gulali dapat lebih mudah dilelehkan. Di menit-menit terakhir, Gi-hun melihat gulalinya meleleh karena terkena keringat dirinya. Ia mendapatkan ide dengan menjilati gulali tersebut agar lebih mudah dipisahkan dengan bentuk simbol yang diinginkannya. Ide Gi-hun pun diikuti oleh beberapa peserta lainnya hingga membuat mereka menyelesaikan permainan kedua ini. Namun ada seorang peserta yang gagal, namun mencoba melawan. Oleh sebab itu, peserta yang gagal lainnya langsung ditembaki agar mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Peserta tersebut pun menodongkan pistol agar orang yang bertopeng itu melepas topengnya. Namun ketika ia melepas topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi, para anak buah yang memakai baju pink ini dilarang melepaskan topeng serta membuka identitas mereka di area permainan. Semua itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari permainan tersebut. Di episode yang keempat, para pemain yang tersisa dikumpulkan di ruangan mereka semula. Karena lelah dalam permainan, maka mereka diberikan cemilan. Doksu, Han Minyo, serta anak buah mereka lainnya merasa tidak puas dengan makanan yang mereka dapat.
Mereka pun ikut mengantri lagi, yang berarti mereka mendapatkan 2 porsi cemilan. Artinya ada beberapa orang yang tidak kebagian makanan karena bagian mereka sudah diambil oleh Doksu dan anak buahnya. Salah satu dari peserta yang tidak kebagian lantas mengamuk dan menghajar Doksu, namun sayangnya ia malah diajar oleh Doksu hingga tewas. Para peserta yang di sana sangat terkejut melihat kejadian itu. Para orang bertopeng itu tampak tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Mereka malah menunjukkan bahwa semakin berkurang jumlah pemain, maka semakin banyak pula hadiah yang akan mereka dapat nantinya. Tak disangka, hal itu pun membuat Doksu dan anak buahnya berpikir untuk membunuh peserta yang lain agar saingan mereka berkurang. Para peserta kini terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka pun saling bekerja sama untuk memperhatikan anggota yang ada di dalam kelompok mereka. Di ruangan yang lain, terlihatlah seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa orang bertopeng itu secara rahasia. Ternyata seorang peserta itu adalah seorang dokter. Mereka melakukan kejahatan yang tidak diketahui oleh penyelenggara permainan ini. Mereka melakukan jual beli organ para peserta yang telah mati tadi. Si dokter tersebut mendapat imbalan yang berupa informasi mengenai permainan ini agar ia dapat mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Pada malam hari, seperti biasa lampu ruangan para peserta akan dimatikan agar mereka dapat beristirahat. Namun hal tersebut menjadi kesempatan untuk Doksu dan para anak buahnya membunuh peserta yang lain. Di malam itu, darah berserakan di mana-mana karena banyaknya peserta yang mati. Ditambah lagi keadaan yang sangat gelap membuat mereka kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun, Ali, dan Sang-woo bergegas mencari kakek Ilnam namun ia tidak ada di kasurnya. Ternyata ia sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke kasur yang paling atas. Di tempatnya itu, ia berteriak agar para peserta berhenti saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah lampu dinyalakan lagi dan para orang bertopeng datang untuk mengamankan situasi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun dikumpulkan untuk permainan yang ketiga. Kali ini mereka diminta untuk membentuk tim yang dimana satu tim terdapat 10 orang. Karena tidak tahu akan memainkan permainan apa, maka mereka mencari tim secara acak saja. Tim Gi-hun pun terdapat seorang kakek tua dan 3 wanita. Permainan kali ini ternyata tarik tambang. Mereka akan bertanding di atas ketinggian sehingga salah satu tim yang kalah pastinya akan jatuh dan tewas. Tim Gi-hun terlihat sebagai tim yang paling lemah. Namun kakek Ilnam memberikan trik dan tips yang harus dilakukan saat bermain tarik tambang. Mereka melakukan strategi yang telah dibuat dengan kelompok. Lantas, mampukah tim Gi-hun yang terlihat lemah ini memenangkan permainan yang ketiga? Dan di episode yang kelima ini, tim Gi-hun tampak kewalahan. Mereka menggunakan strategi maju 3 langkah untuk membuat tim lawan lengah. Dengan mengerahkan seluruh tenaga yang mereka punya, mereka pun akhirnya berhasil memenangkan permainan yang ketiga ini. Kini pemain yang tersisa hanya tinggal 40 orang. Seperti biasa, saat menjelang tidur, maka lampu pun akan dipadamkan. Mengingat kemarin malam Doksu dan para anak buahnya membunuh para pemain yang dianggapnya lemah, maka Gi-hun dan pemain yang lain membuat penjagaan di mana tiap pemain memiliki giliran untuk berjaga saat yang lain tidur. Di tempat yang lain, beberapa orang bertopeng itu bersama seorang pemain yang merupakan dokter tadi, kini sedang sibuk mengambil organ para pemain yang telah tewas. Organ-organ tersebut mereka jual dengan bayaran yang cukup mahal. Sempat terjadi sedikit keributan karena mereka kini mulai mencurigai Junho. Saat sudah selesai pengambilan organ, dokter tersebut meminta imbalan yang berupa bocoran mengenai permainan selanjutnya. Namun mereka mengaku belum mengetahui apa permainan selanjutnya. Hal itu tentu saja membuat dokter itu sangat marah, karena jika ia tidak mendapatkan informasi apapun, maka Doksu akan membunuhnya. Ia pun membunuh satu orang berbaju pink itu. Kemudian ia pun lari hingga sampai di tempat permainan sebelumnya. Keributan itu pun langsung diketahui oleh si penyelenggara permainan. Tak ingin membuang waktu,
ia pun langsung membunuh si dokter dan anak buahnya itu. Si penyelenggara sebenarnya tidak peduli tentang apa yang mereka lakukan di belakangnya, namun ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan para pemain. Ia ingin memberikan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di tempat yang lain, Junho tengah ikut menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ itu kepada para pembeli. Setelah melewati ruang rahasia itu, orang bertopeng itu menodongkan pisau kepada Junho. Ternyata, ia sudah lama curiga kepada Junho karena sudah bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, ia pun menodongkan pistol, lalu dengan pistolnya itu ia pun membunuh si orang bertopeng itu. Kemudian ia pun menyusup ke dalam ruangan si penyelenggara. Si penyelenggara dan para anak buahnya melihat ada mayat lain di situ. Dari peluru di kepalanya, si penyelenggara yakin bahwa peluru tersebut berasal dari pistol polisi. Ia pun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu, Junho yang tengah menyusup sedang kebingungan mencari data mengenai kakaknya. Dari banyaknya berkas-berkas yang ada di sana, Junho menemukan petunjuk bahwa ternyata kakaknya pernah menjadi peserta dalam permainan ini. Kakaknya adalah pemenang di tahun 2015. Meski dengan segala kericuhan itu, permainan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dan di episode yang ke-6, waktu permainan keempat pun tiba. Dalam perjalanan menuju ruangan permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan para orang bertopeng yang lain. Mereka secara resmi meminta maaf dan mengingatkan bahwa hal itu tidak akan terjadi kepada mereka apabila mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini, mereka diminta untuk berpasangan 2 orang. Masing-masing dari mereka sibuk mencari pasangan yang dianggap kuat. Karena jumlah peserta saat ini ganjil, maka pasti ada satu orang yang tidak mendapatkan pasangan. Gi-hun melihat bahwa tidak ada orang yang ingin berpasangan dengan kakek Ilnam. Karena kasihan, Gi-hun pun mengajak kakek Ilnam untuk menjadi pasangannya. Di akhir pemilihan, terdapatlah Minyo yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu, ia pun dibawa ke ruangan lainnya. Di arena permainan, masing-masing pemain diberikan 1 kantong kelereng yang berisi 10 kelereng. Untuk memenangkan permainan ini, para peserta diharuskan mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan. Itu artinya mereka harus bersaing dengan pasangan mereka sendiri dengan berat hati mau tidak mau demi memenangkan permainan ini. Mereka pun bermain melawan pasangan mereka sendiri. Dengan segala cara, mereka berupaya memenangkan permainan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sangwo yang berpasangan dengan Ali melakukan permainan dengan adil. Dalam permainan itu, Ali lah yang menang dan yang mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Sangwo merasa tidak terima karena Ali ingin ialah yang menang. Sangwo memanfaatkan kepolosan Ali dan menukarkan kelereng miliknya dengan batu. Karena Ali tidak mempunyai kelereng lagi, maka ialah yang kalah dan harus mati. Di sisi lain, Sebyo yang berpasangan dengan seorang wanita yang bernama Ji-yong menghabiskan waktu dengan mengobrol. Mereka saling berbagi cerita hidup yang telah mereka lalui. Mengingat bahwa Ji-yong hidup sebatang kara, maka tidak ada orang yang menunggunya keluar dari sini. Sedangkan Sibyo, ia punya keluarga. Ada orang yang menunggunya keluar dari sini. Ia juga punya tujuan apa yang akan dilakukan setelah keluar dari sini. Hal tersebut membuat Ji-yong mengalah. Ia memutuskan agar Sibyo lah yang harus tetap hidup. Di sisi lain, saat itu kelereng Gi-hun hanya tersisa 1. Sayangnya, di kesempatannya yang terakhir, ia malah salah menembak. Namun karena penyakitnya, kakek Ilnam pun lupa apa tebakan dari Gi-hun. Gi-hun pun memanfaatkan kesempatan ini. Ia terus membalikan tembakannya agar menang, sampai akhirnya kelereng kakek Ilnam pun hanya tersisa 1. Ia meminta Gi-hun untuk bermain sekali lagi dengan mempertaruhkan semua yang mereka punya. Gi-hun pun merasa tidak adil karena ia memiliki 19 kelereng, sedangkan kakek Ilnam hanya punya 1 kelereng saja.
Mendengar itu, kakek Ilnam pun mengatakan bahwa saat permainan tadi ia tahu kalau dirinya telah dibodohi oleh Gihun. Kakek Ilnam memberikan sisa kelerengnya kepada Gihun. Gihun pun merasa sedih dan bersalah atas apa yang telah terjadi. Namun apa boleh buat, hanya salah satu dari mereka yang dapat tetap hidup. Di episode yang ketujuh, para pemain yang tersisa dikejutkan oleh penampakan Minyo yang mereka kira sudah tewas. Ternyata Minyo dianggap anak buangan dalam permainan tadi, maka ia dikembalikan ke ruangan semulanya. Di sisi lain, frontman masih khawatir karena belum menemukan penyusup yang ada dalam permainan. Padahal, sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung. Oleh sebab itu, ia harus mengarahkan para stafnya untuk mencari si penyusup tersebut. Sebenarnya ia sudah mulai curiga bahwa penyusup itu ada di dalam ruangannya. Keesokan harinya, para tamu VIP pun datang berkunjung. Mereka disambut langsung oleh frontman, sama dengan frontman dan lainnya. Para tamu VIP juga memakai topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat itu, frontman mewakili tuan rumah untuk menyambut dan melayani para tamu VIP. Dikarenakan tuan rumah yang saat ini masih memiliki urusan yang lain. Berarti, ada orang yang pertama kali menciptakan permainan ini. Para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan ini. Sekarang mereka berkunjung untuk menyaksikan langsung permainan di sana. Sementara itu, Junho yang masih menggunakan topeng mengambil salah satu baju pelayan untuk menyamar agar lebih dekat dengan para investor. Setelah itu, waktunya melakukan permainan yang kelima. Di sana terlihat rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Nomor pada rompi tersebut menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Para peserta yang ketakutan langsung berebut mengambil nomor-nomor tengah, karena merasa nomor itu paling aman. Saat giliran Gihun mengambil rompi, nomor yang tersisa hanyalah nomor 1 dan 16. Awalnya Gihun ingin mengambil nomor 1, namun peserta lain memohon kepadanya agar tidak mengambil nomor tersebut. Gihun pun mengalah dan mengambil nomor 16. Setelah pemilihan nomor, mereka pun dihadapkan pada sebuah jembatan kaca. Dalam waktu 16 menit, mereka harus melewati jembatan kaca itu sesuai urutan nomor mereka. Jembatan kaca tersebut terbuat dari 2 jenis kaca yang berbeda. Itu artinya, jika salah melangkah, mereka akan jatuh dan tewas. Menjadi pemain awal sangat memberatkan, karena apabila mereka salah melangkah, maka pemain di belakang mereka dapat memilih kaca yang benar. Namun menjadi pemain akhir juga tidak mudah, karena ia harus berpacu pada waktu yang terus berjalan. Satu persatu, para pemain memberanikan diri untuk melangkah. Tak sedikit dari mereka jatuh begitu saja karena gagal memilih kaca yang benar. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun menjadi tidak sabaran dan memutuskan untuk mendorong pemain yang ada di depan mereka. Sampai akhirnya, Doksu pun berada di posisi paling depan. Ia tidak ingin melangkah karena takut memilih kaca yang salah. Tentu saja tidak ada yang berani melawannya, apalagi mendorongnya. Minyo yang kesal lantas melompat ke arahnya dan memegang erat tubuh Doksu. Ia pun mengorbankan dirinya sendiri untuk membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain yang jatuh, kini tersisa 4 pemain saja. Seorang pemain yang berada di paling depan ternyata pernah bekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu, ia pun bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca yang biasa. Namun saat di langkah terakhirnya, frontman yang mengetahui hal itu sengaja mematikan lampu agar mereka sulit menemukan kaca yang benar. Hal itu membuat pemain paling depan itu mengulur waktu terlalu lama. Sangwo yang kesal dengan tega mendorong pemain itu di langkah terakhirnya. Padahal karena pemain tersebutlah ia dapat melangkah dengan selamat. Tepat di detik-detik terakhir, Sangwo, Shibyo, dan Gihun pun segera berlari sebelum akhir jembatan kaca itu dihancurkan. Sehingga kaca-kaca itu pun terbang dan melukai beberapa bagian tubuh mereka. Di ruangan yang lain, Junho masih sibuk melayani para tamu VIP itu.
Salah satu dari mereka sepertinya tertarik kepada Junho, lalu menyuruhnya duduk di dekatnya. Tak lama kemudian, ia mengajak Junho ke ruangan yang lain. Junho yang merasa direndahkan langsung menodongkan pistolnya dan mengancam agar tamu VIP tersebut memberikannya informasi untuk dijadikan sebagai bukti. Setelah mendapatkan rekamannya, Junho pun menghajar tamu VIP itu hingga pingsan. Kemudian ia kabur dari arena permainan itu dengan alat selam yang ada di sana. Di episode yang ke-8, mengetahui itu, frontman pun mengerahkan beberapa anak buahnya untuk ikut mencari Junho. Tak lama kemudian, Junho pun sampai di pulau seberang. Ia menghubungi polisi untuk meminta bantuan sekaligus mengirimnya bukti-bukti yang ada di handphonenya. Namun, karena di sana sangat susah mendapatkan sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, frontman dan anak buahnya sampai di pulau itu juga. Mereka langsung menelusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya, sebelum Junho mendapatkan bantuan dan mengirim bukti-bukti itu, ia sudah terlebih dahulu tertangkap oleh frontman dan anak buahnya. Junho sempat melayangkan satu tembakan kepada frontman, namun ia merasa curiga dengan sosok pria bertopeng itu. Tak disangka, ternyata kakaknya lah di balik topeng penyelenggara permainan itu. Padahal, ia terlibat dalam permainan ini demi untuk mencari kakaknya. Ia pun menanyakan alasan mengapa kakaknya melakukan ini semua. Namun sebelum mendapatkan jawaban, ia malah ditembak oleh kakak kandungnya sendiri, hingga jatuh ke laut. Di tempat yang lain, Si Byok, Sang-woo, dan Gi-hun diminta untuk mengganti pakaian mereka. Saat mengganti pakaian, Si Byok terlihat sangat pucat. Ternyata ada kaca besar yang menancap di perut sebelah kirinya. Perutnya terus mengeluarkan darah. Ia pun menutupinya dengan mengikat bajunya di bagian perutnya itu agar darah tidak terus mengalir. Setelah selesai mengganti pakaian, mereka dihidangkan makan malam bersama. Di sana, Gi-hun dan Sang-woo makan dengan lahap, sementara Si Byok terlihat sangat pucat dan tampak sedang menahan kesakitan. Setelah makan malam, masing-masing dari mereka dibekali satu pisau kecil. Gi-hun terlihat masih marah kepada Sang-woo karena tega membunuh pemain sebelumnya. Gi-hun pun berencana membunuh Sang-woo dengan pisau itu dan berniat memenangkan permainan dengan Si Byok. Ia pun menghampiri Si Byok untuk mengajaknya bekerja sama. Si Byok yang sudah semakin lemah pun berpesan kepada Gi-hun bahwa apabila ia berhasil keluar dari sana, Si Byok meminta Gi-hun untuk mengurus adiknya yang saat ini sedang berada di panti asuhan. Gi-hun sudah bergegas untuk membunuh Sang-woo, namun Si Byok mencegahnya dengan berkata bahwa ia bukanlah orang yang seperti itu. Saat berbalik, ia melihat Si Byok yang semakin sangat lemah. Ia pun baru menyadari bahwa baju Si Byok berlumuran darah. Gi-hun sangat panik lalu bergegas ke pintu untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dengan para staf berbaju pink yang membawa peti. Ternyata saat ia berlari ke pintu, Sang-woo tega membunuh Se Byok dengan pisaunya sendiri. Dan di episode yang terakhir, keesokan harinya, permainan terakhir pun tiba. Dua peserta yang tersisa, yaitu Sang-woo dan Gi-hun, harus memainkan permainan yang disebut Squid Game, di mana permainan ini Gi-hun berperan sebagai penyerang, sementara Sang-woo sebagai penjaga. Seperti biasa, di ruangan yang lain, para investor menyaksikan permainan itu. Gi-hun melemparkan pasir ke arah mata Sang-woo yang membuatnya lengah. Kemudian mereka saling menyerang dengan menggunakan pisau yang mereka punya. Kedua teman masa kecil ini kini saling ingin membunuh satu dengan yang lain. Pertarungan itu pun diiringi dengan derasnya air hujan. Sang-woo berhasil menusuk tubuh Gi-hun beberapa kali. Namun Gi-hun tidak menyerah. Ia tetap berusaha untuk bangkit dan melawan. Keadaan sekarang berbalik. Gi-hun lah yang memimpin pertarungan ini. Dengan pisau yang ada di tangannya, ia ingin menancapkan pisau itu kepada Sang-woo. Namun di luar dugaan, ia malah menancapkan ke tanah. Ia memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo. Dengan mengejutkan, Gi-hun memilih untuk mengakhiri permainan ini. Itu artinya, ia lebih memilih menyelamatkan sahabatnya dibanding membawa pulang uang itu. Sesuai peraturan, Sang-woo pun harus setuju untuk berhenti dari permainan.
Namun, Sangwoo menolak. Ia malah menancapkan pisau ke lehernya sendiri. Gi-hun pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Dengan segala perjuangannya, Gi-hun pun dipulangkan ke tempat asalnya, beserta dengan hadiah uang yang ia menangkan. Namun, saat pulang ke rumah, ia harus melihat ibunya tergeletak sudah tidak bernyawa. 1 tahun kemudian, penampilan Gi-hun semakin berantakan. Ia bahkan tidak pernah menggunakan uangnya itu. Ia masih dihantui rasa bersalah atas meninggalnya ratusan orang itu. Saat sedang duduk sendirian, Gi-hun pun didatangi oleh seorang penjual bunga. Ia membeli bunga tersebut, namun di bunga itu terdapat amplop berisi kartu permainan yang tertuliskan tempat yang harus ia datangi. Gi-hun pun langsung mendatangi tempat itu. Sesampainya di sana, ia pun sangat terkejut ternyata melihat kakek Ilnam yang sedang dirawat. Yang Gi-hun ketahui, seharusnya kakek Ilnam sudah mati pada permainan kelereng. Di luar dugaan, kakek Ilnam ternyata adalah tuan rumah sekaligus atasan frontman. Kakek Ilnam mengaku meski mempunyai banyak uang, ia tidak merasa bahagia karena tidak tahu harus digunakan untuk apa uangnya. Mengingat umurnya yang diprediksi sudah tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bahagia. Kakek Ilnam pun bersama dengan para klien yang merasa bosan juga menciptakan permainan ini. Mendengar itu, Gi-hun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela menghabiskan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Ilnam pun menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan itu. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Gi-hun karena sudah menjadi teman bermainnya di sisa hidupnya. Setelah itu kakek Ilnam pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Gi-hun pun memulai kehidupan barunya dengan lebih baik. Ia menata rambutnya serta berpakaian yang rapi. Ia pun mendatangi panti asuhan tempat adik si Byok berada untuk menjemputnya. Lalu menitipkan anak itu kepada ibu Sangwoo. Ia juga memberikan 1 koper uang kepada mereka sebagai pelunasan hutang kepada Sangwoo dan si Byok. Film diakhiri dengan Gi-hun yang menyusul putrinya ke Amerika. Sebelum pergi, ia melihat seorang pria waktu itu yang sedang bersama korban selanjutnya. Gi-hun tidak ingin ada korban lagi karena permainan ini. Tamat. Kalau kalian suka dengan alur cerita film Squid Game ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Storycat. 성기훈